Kalau kita ngomong soal perencanaan keuangan, pengaturan keuangan, kita nggak bisa ngomong hanya pas sekarang tok gitu kan. Karena yang namanya disaster, bencana dan lain sebagainya memang bukan yang kita harapkan, tapi harus kita jaga, ya kan? Kita mitigasi. Nah, dalam prinsip perencanaan keuangan, kalau kita mau proteksi, saya lihat tadi ada yang sudah ada asuransi, that's Iya, good. oke. Itu bagian dari proteksi. Dan yang kedua, dalam ilmu perencanaan keuangan, ada yang namanya dana darurat. Dana darurat. Betul, dana darurat. Jadi dana darurat ini digunakan seandainya ada kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak tercover sama asuransi, ya, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan tersebut, gitu. Nah, balik lagi ke masalah bencana yang anomali gitu kan. Mungkin Alin dan teman-teman di sini pernah dengar bahwa ketika virus corona datang, ada beberapa orang yang kena layoff gitu kan. Terus susah dapat barang, susah jualan, bisnis berasa gitu kan. Teman-teman yang di UMKM merasa bahwa oh lagi susah nih jual barang, susah dapat income. Nah, dana darurat inilah yang bisa dipakai untuk menjaga agar mereka tetap survive selama masa corona ini. Gitu. Yang kita nggak tahu sampai Betul, kapan. betul. Jadi asuransi untuk memproteksi kesehatan kita, sementara dana darurat memastikan bahwa kita tetap survive. Gitu sih. Jadi level proteksinya ada di dua. Ada dua ini ya, asuransi Betul. dan dana darurat. Ya. Nah, kalau sekarang kita berbicara tadi di polling juga ada juga sebenarnya sudah mempersiapkan investasi. Banyak yang bertanya-tanya dengan kondisi seperti saat ini, seperti apa sih investasi saya harus diapakan gitu kan? Oke. Nah, kalau kita ngomong soal investasi, itu kita ngomong time horizon, kan gitu. Kita nggak bisa ngomong pendek, kita nggak bisa ngomong cuma 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, tapi kita harus ngomong dalam jangka yang panjang dan sesuai dengan goals-nya, kan gitu. Iya. Ada orang yang investasi memang untuk dana pensiunnya, ada orang yang investasi untuk dia, let's say, menikah, untuk dana pendidikannya, itu masuk dalam variabel investasi gitu kan. Iya. Nah, di variabel investasi ini kita bisa lihat ada reksadana, ada saham, ada obligasi dan lain sebagainya. Sementara apa hubungannya dengan corona? Seandainya corona udah datang, efeknya ke bursa saham kita turun drastis. Sudah perih ya. Sudah perih, lebih dari 15% gitu kan. Betul. Pertanyaannya adalah apakah perlu shifting? Kan Iya, gitu. betul. Apakah perlu shifting? Pertama kita harus lihat perusahaan yang kita punya, apakah secara fundamental masih oke? Oke, kita lihat fundamentalnya Iya ya. dong, kita lihat fundamentalnya. Kemudian, dalam ilmu keuangan, kita juga harus melakukan evaluasi atas investasi kita. Jadi nggak mungkin kita punya investasi terus diem tok gitu ya. Kita harus lihat dalam waktu 6 bulan atau kuartalan atau setahun, kita lihat nih company kita masih oke atau enggak. Kan itu keluar laporan kuartalan kan gitu kan. Itu mesti dicek. Saya sangat Jadi mengkritisi. buy and hold sebenarnya tidak tepat juga ya? Buy and hold tidak tepat seandainya ada perubahan company, ya. Ada di dalamnya ada perubahan. Makanya buy and hold itu hanya bisa dipakai kalau perusahaannya ini memang benar-benar strong, ya. Moodnya kuat, fundamentalnya oke, pasar udah ready, itu baru bisa buy and hold. Nah, seperti sekarang, kalau ternyata memang company yang kita miliki bagus, no issue, gitu kan. Nggak masalah, nggak perlu shifting. Kenapa? Seandainya kita shifting, kita juga belum tentu apakah investasi yang kita baru ini, yang kita beli baru, tetap strong. Belum tentu loh, ya kan? Makanya balik lagi ke masalah core bisnisnya, fundamentalnya, gitu sih. Oke, tadi lihat fundamentalnya, Betul. kemudian evaluasi lagi. Betul. Seandainya sudah terlanjur anjlok dalam, karena kan namanya marketnya sedang tertekan, mau sekuat apa juga pasti akan tetap terasa dampaknya kan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh investor? Oke, kalau sekarang untuk teman-teman investor, kan mereka menginvestkan uang yang benar-benar uang dingin gitu kan. Dimana seandainya terjadi isu seperti ini, kebutuhan tetap terjaga. Oke, kita pakai asumsi itu. Nah, uang dingin ini digunakan untuk investasi ke company yang turun drastis. Seperti yang Alin bilang tadi, ya kan. Apakah harus dijual? Saya akan bilang no, seandainya itu barang masih bagus. Biarin aja. Tapi, kalau seandainya
duit kita memang udah nggak ada, ya kan? Terus dompet udah menipis. Sisa satu-satunya investasi yang liquid itu cuman saham atau reksadana. Mau nggak mau memang harus dilikuidasi. Jadi ini tiap orang berbeda tergantung situasi masing-masing Berbeda, ya. betul. Jangan memaksakan kita tetap hold saham atau reksadana, sementara income kita udah nggak ada, terus kita pinjam uang. Itu hati-hati. Nah, kita harus lihat, kita nggak bisa cuma lihat investasi tok, tapi kita harus lihat the whole picture-nya, big picture-nya itu mesti dilihat. Karena perencanaan keuangan itu harus semuanya, nggak bisa parsial.